Assalamualaikum Sobat Football United. Jumpa lagi. Kali ini gue ingin membahas tentang kabar dari Fabrizio Romano. Ini terkait dengan situasi Neymar dan juga Adrien Rabiot dari video terbarunya. Dari kabar Neymar, gue sudah bahas di video gue sebelumnya ya kan, terkait dengan kabar ini. Ada media di Perancis yang menyebutkan ya kan kalau Neymar ini diincar oleh Manchester United, tapi ada juga beberapa jurnalis yang mengatakan enggak, kabar ini enggak betul. Bagaimana menurut kabar dari Fabrizio Romano? Sama, di videonya dia juga mengatakan kalau ada kabar dari Prancis, Neymar ini dikaitkan dengan Manchester United, diincar oleh Manchester United. Tapi menurut sumber dari Fabrizio Romano mengatakan kalau Manchester United menolak kabar ini. Tidak ada negosiasi dan juga rencana dari kubu Manchester United, dari board manajemen Manchester United saat ini untuk mendatangkan Neymar. Jadi kabar ini tidak betul. Situasi ataupun juga masalah dari Manchester United saat ini lebih terkait dengan siapa yang akan menjadi pemilik baru Manchester United, dan juga board manajemen dari Manchester United, eksekutifnya akan seperti apa, ada perubahan seperti apa setelahnya, lebih ke arah sana. Dan saat ini situasinya adalah masih menunggu proses ini selesai. Seperti dikabarkan sebelumnya, ada Ineos dan juga Qatar yang memimpin ya dalam proses pembelian atau menjadi pemilik baru dari Manchester United. Mungkin terkait dengan Neymar ini ada klub lain ya yang akan berminat mendatangkan Neymar, tapi bukan Manchester United. Kenapa? Karena situasinya menurut Fabrizio Romano, PSG ini memang ingin melepas Neymar, baik itu secara menjual maupun secara pinjaman dengan opsi penjualan. Jadi PSG ini sangat open untuk melepas Neymar. Nah, dari salah satu sumber lainnya, dari Sky ya, dari Sky Cafe Solhekol, ini juga di Twitternya mengatakan kalau kabar terkait dengan Manchester United dan juga Neymar ini sebenarnya ada memang pihak dari PSG ataupun juga Neymar yang menghubungi Manchester United. Tapi situasinya memang Manchester United mengatakan tidak ya, saat ini tidak ada minat ke sana. Dan juga ada beberapa klub yang dikontak terkait dengan Neymar ini. Jadi bukan hanya Manchester United yang dikontak oleh kubu Neymar maupun juga PSG. Dia juga menuliskan ya kalau kesepakatan ini bagi Manchester United kalau dilihat dari sisi komersial nampaknya masuk akal. Tapi saat ini Neymar ini bukan target dari Manchester United. Itu yang ditulis oleh jurnalis dari Sky Cafe Solhekol. Nah, ini kan seperti yang gue singgung juga di video gue terkait dengan Neymar, bahwasannya kalau dilihat dari sisi komersial, Neymar ini dalam tanda kutip menggiurkan bagi Manchester United. Hanya saja kalau gue lihat dari musim panas tahun lalu, arah dari manajemen Manchester United ini berbeda dengan periode-periode sebelumnya, di mana periode-periode sebelumnya nampaknya dari sisi bisnis, komersial, ya kan, branding, ini sangat besar sekali prioritasnya dibandingkan dengan sisi prestasi. Saat ini Manchester United sedang berusaha untuk membangun sisi prestasi di klub ya kan, dengan proses-proses yang ditempuh oleh klub, menunjuk Erik ten Hag ya kan, lalu juga ada John Murtough, lalu juga langkah-langkah yang diambil oleh manajemen Manchester United, di mana sekarang nampaknya haluannya lebih mendukung sang manajer, termasuk juga pemain-pemain pilihan sang manajer, terlihat dari musim panas tahun lalu, musim dingin ini pun juga demikian, walaupun situasinya sulit dan sempit, tapi manajemen berusaha untuk memenuhi ataupun juga mendukung ya keinginan dari Erik ten Hag untuk membangun skuadnya. Dan ini nampaknya menurut gue, dan gue harapkan juga ya, akan berlanjut di musim panas nanti. Nah, ini terkait pastinya juga dengan Neymar. Dilihat nih, apakah dari sisi pelatih, dalam hal ini adalah Erik ten Hag sebagai manajer dan juga tim kepelatihannya ya, memang menginginkan Neymar atau tidak. Nah, dari kabar yang disampaikan oleh Fabrizio Romano maupun
juga Café Solskjaer, Manchester United atau dalam hal ini adalah timnya Erik ten Hag tidak menargetkan Neymar. Walaupun dari sisi komersial ini menggiurkan. Makanya di video gue sebelumnya gue katakan kalau seandainya ini Ed Woodward, nah situasinya akan berbeda nih. Bisa jadi memang akan berusaha dikejar Neymar karena ya dari sisi komersial, merchandising ini bisa bisa mengangkat lah ya, bisa ada peningkatan di sana. Tapi sekarang Manchester United arahnya sudah tidak ke sana dan ini menurut gue cukup bagus. Lalu itu tadi soal Neymar ya. Dan menurut gua juga siapapun nanti yang akan menjadi pemilik baru dari Manchester United, mau itu Ineos, mau itu Qatar, mau itu Glazer yang tetap menjadi pemilik secara mayoritas ya, artinya tidak ada perubahan sekaligus, pasti mereka tiga pihak ini ya, siapapun yang akan jadi, kan akan hanya salah satu kemungkinannya. Mereka pasti akan berinvestasi di squad sih menurut gue. Dengan berbagai alasan. Alasan prestasi, alasan komersial bisnis ya, ataupun juga alasan untuk mengambil suara dalam tanda kutip ya, atau mengambil hati dari para fans dan juga supporter. Mereka tetap akan berinvestasi karena ini jalan yang paling pintas, jalan yang paling dalam tanda kutip, jalan paling pendek lah ya untuk bisa memberikan situasi yang bagus hubungannya dengan fans. Oleh karena itu, perkiraan gue di musim panas nanti, bukan tidak mungkin Manchester United ini akan dirumorkan, akan digosipkan dengan pemain-pemain bintang kelas dunia lainnya, pemain-pemain populer lainnya. Akan banyak sih menurut gue, dan Neymar ini baru salah satunya saja. Nah, sekarang ini tinggal bagaimana terkait dengan manajemen Manchester United nantinya. Haluannya mereka mau apa nih? Mereka mau pegang suara-suara di media, ya kan? Ataupun juga suara-suara di di sosial media katakanlah demikian, atau yang mereka pegang adalah suara dari Erik ten Hag terkait dengan pemain-pemain yang akan dihubungkan, akan dirumorkan, akan digosipkan itu tadi. Nanti menurut gua akan ramai sih, bisa jadi siapa ya, mungkin Kylian Mbappe, nama-nama yang menurut gua mungkin ya agak-agak impossible, bukannya agak impossible bahkan. Mungkin siapa ya, nama-nama besar lah, nama-nama yang menurut gua Achraf Hakimi contohnya, yang jelas bukan prioritas dari Manchester United, harganya pun juga tinggi ya kan. Pemain-pemain seperti itu, dan menurut gua ya tinggal kuat-kuatan aja sih, pegang pendirian untuk manajemen Manchester United, apakah mensupport manajer ataupun melihat dari arah yang lain yang dalam hal ini adalah komersial dan juga bisnis. Terkait dengan hal tersebut, masih dari Fabrizio Romano, dia juga membahas tentang Adrien Rabiot. Betul, Manchester United ini suka pemain ini, ya, dan sudah diamati, dan juga sudah ada kontak yang dilakukan oleh kubu Manchester United dengan kubu Adrien Rabiot. Erik ten Hag suka pemain ini, dan ini dibuktikan dengan berusaha untuk mendatangkan sang pemain di musim panas tahun lalu ya. Namun batal karena ada negosiasi yang buntu pada saat itu. Nah, Adrien Rabiot sendiri disebutkan oleh Fabrizio Romano, ini banyak yang menganggap remeh sang pemain, terutama di musim panas lalu. Namun sang pemain justru musim ini berhasil membuktikan, baik itu di Juventus ya, maupun juga di tim nasional Prancis dengan bermain bagus di Piala Dunia Qatar. Nggak main-main loh, Piala Dunia adalah panggung sepak bola tertinggi ya kan. Dan dia bersama dengan skuad Les Bleus mampu bermain dengan bagus, memainkan posisi yang penting. Di Juventus pun juga demikian. Saat ini situasinya adalah kontraknya akan habis nih. Jadi Manchester United juga berusaha dan melihat peluang bahkan ya untuk bisa mendatangkan pemain ini. Salah satu alasan terkuatnya yang tadi sudah disebutkan, Erik ten Hag suka dengan pemain ini, dan menurut gue sih punya peluang ya untuk hadir datang ke Old Trafford. Tapi Juventus juga ada pilihan di sana karena mengajukan juga proses perpanjangan, opsi perpanjangan ya, ingin memperpanjang kontrak dari Adrien Rabiot yang sekali lagi akan habis di musim panas ini. Sehingga Fabrizio Romano menyebutkan ya Rabiot bisa jadi akan menjadi target Manchester United ya untuk dikejar di bursa musim panas ini, dan tentu saja akan secara gratisan.
Bagaimana menurut gua? Bisa saja terjadi. Melihat keterbatasan budget, sekali lagi budget ini terbatas bukan karena siapapun pemilik Manchester United, mau itu menurut gua ya, mau itu Glazer, Jasim, ataupun juga Sir Jim Ratcliffe, pasti mereka ingin pertama-tama ya langkahnya adalah untuk komitmen ataupun juga untuk ya membangun hubungan yang bagus dengan fans. Pasti mereka ingin berkomitmen dengan berinvestasi yang banyak di squad, artinya memberikan budget. Tapi kan ada financial fair play, sehingga disebutkan Manchester United budgetnya sekitar 100-an juta plus angka penjualan. Nah, Manchester United prioritasnya utamanya itu ada di lini depan, striker yang bagus, yang excellent, yang top quality, ya kan? Ini harganya mahal. Sementara Manchester United juga harus memperkuat lini tengah, sehingga menurut gua masuk akal sih Manchester United akan berusaha untuk mendatangkan Adrian Rabiot. Apalagi tadi disebutkan oleh Fabrizio Romano, Erik ten Hag suka dengan pemain ini dan pernah hampir didatangkan kan. Jadi bukan tidak mungkin akan mencoba lagi diulangi di musim panas nanti, di bursa musim panas ya. Gua suka dengan pemain ini dari penampilannya di Qatar maupun juga di Juventus musim ini. Jadi ya kita lihat saja, tunggu. Kalau Rabiot sih gue setuju ya, tapi kalau Neymar ya seperti yang gue jelaskan di video gue sebelumnya, gue sih nggak sepakat tentang Neymar, dan menurut gue ini hanya usaha dari kubu Neymar ya kan untuk memancing saja sih, kurang lebih demikian. Bagaimana menurut Sobat Football United? Adrian Rabiot, Neymar, Rabiot gratisan, sepakat atau tidak? Kalau tidak, kenapa alasannya? Kalau iya, kenapa alasannya? Oh ya, gue ucapkan juga terima kasih banyak komentar-komentarnya selama ini di channel gue ya. Insya Allah gue selalu berusaha untuk membaca. Tapi untuk membalas, mohon maaf ya, karena waktu gue terbatas, kegiatan gue juga banyak ya kan. Di samping juga ngonten, gue juga ada pekerjaan gue yang utama ya kan. Dan juga kegiatan-kegiatan lainnya terkait dengan keluarga gue ya kan, dengan anak-anak dan lain-lain. Jadi ya sangat terbatas sekali untuk membalas komentar-komentarnya, dan gue ucap ya mohon maaf untuk kekurangan itu. Tapi insya Allah akan gue selalu usahakan menyempatkan waktu untuk membaca. Tapi sekali lagi gue apresiasi yang sangat besar segala komentarnya, kritiknya. Kalau suka videonya bisa likes, kalau belum subscribe silahkan subscribe. Jangan lupa sholat. Semoga sehat-sehat selalu sekeluarga, murah-murah rezekinya. Thank you for watching. Jangan lupa ya sholat ya. Jangan lupa subscribe dan juga like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.